Ya, halo teman-teman. Saya Vino Chandra Wibawa dari Sekolah Sakura, kelas 11 IPA 1, akan membawakan sebuah presentasi mengenai coronavirus. Ya, semenjak mewabahnya di sejumlah negara, virus selalu terdengar di telinga kita. Namun, apa perbedaan coronavirus dengan COVID-19? Seperti yang kita ketahui, WHO menjelaskan bahwa coronavirus menjadi bagian dari keluarga besar virus yang menyebabkan infeksi saluran pernafasan, mulai dari flu sampai yang lebih serius seperti SARS dan MERS. Namun, COVID-19 merupakan turunan dari coronavirus jenis baru yang ditemukan manusia sejak munculnya pertama kali di kota Wuhan, China pada bulan Desember 2019 lalu dan diberi nama SARS-CoV-2, sehingga penyakit ini atau SARS-CoV-2 itu disebut dengan Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19. Lantas, bagaimana cara penyebaran COVID-19 tersebut? Ya, cara penularan atau bahasa ilmiahnya itu transmisi saya golongkan menjadi beberapa cara. Ya, yang pertama adalah transmisi tetesan, yaitu dengan ketika kita bersin, batuk, langsung mengenai orang tersebut. Misalnya, langsung kena ke orangnya itu. Nah, yang kedua itu transmisi aerosol. Nah, ini sama, batuk atau bersin. Ya, ketika kita bersin atau batuk, nah batuknya itu kan mengalir ke udara. Nah, dari udara tersebut bisa menularkan ke orang lain juga. Jadi tidak langsung lah dengan kena orangnya juga. Tapi beda transmisi ya. Nah, yang ketiga yaitu transmisi kontak, yaitu ketika kita menyentuh permukaan yang terkontaminasi, kemudian kita menyentuh tiga area kita, yaitu mata, hidung, dan mulut. Nah, misalnya pegang headset terus, habis itu karena kan kita nggak tahu itu headset ada debu atau kotoran atau virus banyak kan, habis itu kita pegangin ini, nah itu dihindari terutama. Nah, yang terakhir yaitu menurut saya yang terakhir adalah transmisi langsung, yaitu langsung dengan orang langsung berkontak, yaitu ciuman, berjabat tangan, dan lain-lain. Yuk teman-teman, kenali gejala awal terinfeksi virus corona dari hari ke hari. Ya, hari pertama sampai hari ketiga. Yang pertama, gejalanya mirip dengan masuk angin. Yang kedua, sakit tenggorokan ringan. Yang ketiga, tidak demam, tidak lelah, dan masih bisa makan dan minum secara normal. Lantas yang hari keempat, yang pertama sakit tenggorokan sedikit, mabuk badan. Mabuk badan itu maksudnya pegel-pegel. Yang kedua, suara mulai serak. Yang ketiga, mulai anoreksi atau hilangnya nafsu makan. Yang keempat yaitu sakit kepala ringan. Dan yang kelima adalah diare juga ringan. Ya, ringan-ringan, masih awal ringan-ringan dulu. Lalu hari yang kelima, yang pertama yaitu sakit tenggorokan dan suara mulai serak. Yang kedua, tubuh panas ringan, ya mungkin panas sedikit-sedikit gitulah. Yang ketiga, tubuh juga merasa lelah, merasa nyeri pada persendian. Tahap ini sulit sekali dikenali sehingga infeksi dingin atau koroner. Lalu hari yang keenam, yang pertama mulai demam ringan, ya demam pada umumnya lah. Yang kedua, batuk dengan lendir atau batuk kering, ya batuk berdahak gitu. Yang ketiga, sakit tenggorokan saat makan, berbicara, maupun menelan. Dan yang keempat adalah kelelahan dan mual. Dan yang kelima, sesekali sulit sekali bernafas atau sesak nafas. Dan yang keenam, diare dan sampai muntah-muntah. Lalu di hari yang ketujuh, demamnya lebih tinggi dari 37 derajat. Batuk lebih banyak dan dahaknya sangat berlebih. Nyeri tubuh, kepalanya berbobot seperti batu. Ya, karena diakibatkan oleh pusing-pusing tersebut, kepalanya sangat berat seperti batu jadinya rasanya. Lalu yang keempat, frekuensi nafas pendek. Jadinya nafasnya tuh cepat gitulah pokoknya. Yang kelima, lebih banyak diare. Lalu di hari yang ke-8, demam lebih tinggi dari hari sebelumnya. Ya, hari ke-7 itu demamnya lebih tinggi, mungkin sampai 39-40, mungkin step gitu. Yang kedua, sulit bernafas. Setiap bernafas dadanya terasa berat dan mengeruntuhkan. Tuh, sakit sekali bernafasnya, itulah contohnya ya. Lalu yang ketiga, batuk terus menerus tanpa henti mungkin. Dan yang terakhir,
sakit kepala, nyeri sendi, dan sakit punggung. Nah, di hari yang ke-9 ini, jika pasien memiliki gejala yang memburuk dan tidak membaik, seperti demam naik turun, batuk tidak reda namun bertambah parah, dan meski sudah berusaha, Anda akan tetap susah bernafas. Nah, kita harus segera pergi ke rumah sakit. Di sana, kita akan diisolasi untuk tahap awal. Pasien-pasien yang mengalami kondisi ini lebih mungkin memiliki sakit perut yang memburuk mungkin dan kehilangan nafsu makan yang termasuk kasus-kasus ringan. Nah, jika penyakit COVID-19 bertambah parah atau bertambah buruk, nah ini adalah waktu ketika pasien harus dirawat di ICU. Nah, di ICU, pasien diberikan fasilitas seperti ventilator, alat pendeteksi detak jantung, dan lain-lainnya. Nah, itu semua untuk memberikan pasien untuk tetap bertahan hidup sampai sistem kekebalan tubuh atau sistem imun dari pasien tersebut dapat menyerang virus-virus tersebut. Pada fase ini, tingkat kematian ditemukan hanya sekitar 6% per bulan April 2020 saat ini. Nah, rata-rata pasien yang pulih dan bisa keluar dari rumah sakit setelah 14-18 hari perawatan. Nah, kalau setelah 14-18 hari perawatan, pasien mungkin akan sembuh dan kekebalan tubuhnya sudah membaik. Aduh, aku takut banget dengan corona. Jangan risau. Kita cegah corona dengan gerakan Germas, gerakan masyarakat hidup sehat. Hah? Lalu bagaimana caranya? Ya, caranya. Yang pertama, makanan dengan gizi yang seimbang. Rajin olahraga dengan istirahat yang cukup. Jaga kebersihan lingkungan. Cuci tangan pakai sabun, selalu dengan bersih ya. Kalau bisa kita jabat tangan, selalu ingat cuci tangan pakai sabun. Lalu yang kelima, jangan merokok. Ingat, jangan merokok. Yang keenam, gunakan masker bila batuk atau bersin. Atau tutup, kalau nggak punya masker, tutup pakai lengan atas ini, tutup. Lebih baik. Nah, setiap hari minimal minum air mineral 8 gelas per hari setiap harinya. Ya. Makan makanan yang dimasak sempurna, jangan setengah matang, ingat ya. Ya, bila merasa demam atau yang gejala-gejala hari per hari yang saya sudah jelaskan sebelumnya itu, nah, langsung ke dokter, jangan sungkan-sungkan. Dan yang terakhir adalah jangan lupa berdoa. Banyak orang sembuh dari COVID-19 atau coronavirus, meski sampai saat ini belum ditemukan obatnya. Menjadi bukti bahwa sistem imun tubuh manusia atau sistem kekebalan tubuh manusia bisa melawan virus corona. Virus corona umumnya hanya menyebabkan gejala ringan sampai sedang, seperti demam, batuk pada sebagian besar orang. Akan tetapi, gejala yang lebih berat bisa dialami mereka yang berusia lanjut dan sudah mengalami masalah kesehatan seperti TBC, hipertensi, diabetes, maupun penyakit kronik lainnya. Lantas, yang menjadi banyak pertanyaan orang, bagaimana cara tubuh manusia melawan virus corona tersebut? Ya, pertahanan tubuh manusia pun punya cara sendiri untuk cepat mendeteksi keberadaan virus corona dan melawannya. Begitu sistem imun terpacu dan limfosit T, bagi yang belum mengetahui limfosit T adalah kelompok sel darah putih yang berperan penting pada kekebalan seluler. Nah, limfosit T menemukan adanya sel yang sudah menjadi pabrik virus. Nah, pabriknya. Dia akan membentuk palang dan menembakkan molekul-molekul yang menembus membran sel dan membunuh apa saja yang ada di dalamnya. Karena jenis virus ini terbilang masih asing, virus corona ini masih asing, maka sistem kekebalan tubuh atau sistem imun kita akan menambah kecepatan untuk melawannya. Sinyal-sinyal bahaya yang akan dikirimkan sel pun bergerak cepat, memicu tubuh untuk memproduksi protein yang disebut dengan bel alarm. Ya, kita sebut saja bel alarm. Nah, bel alarm tersebut fungsinya memperingatkan sel-sel yang di sekitarnya akan kehadiran virus dan memproduksi molekul pertahanan tubuh dan jumlahnya yang sangat banyak. Akhirnya, sampailah pada kondisi antiviral state. Nah, antiviral state. Ketika alarm bahaya sudah menggema ke seluruh tubuh, virus corona akan mempercepat penyebarannya dan menyerang lebih banyak sel.
Saat inilah limfosit T memburu, menangkap, dan membunuh sel-sel yang sudah terinfeksi. Paru-paru pun menjadi medan pertempuran dan menjadi bengkak akibat sel imun atau sel pertahanan tubuh kita. Molekul dan akibat sel imun, molekul dan cairan yang mereka gunakan untuk bergerak. Ketika limfosit T sudah menemukan sel yang terinfeksi, dia akan membuat kait. Sel-sel ini akan terkait dan limfosit T mengirimkan molekul-molekulnya menuju sel dan mulai membunuhnya. Pada orang dengan tubuh yang tidak sehat, tubuh yang sehat maksud saya, tidak memiliki masalah kesehatan lain. Mekanisme pertahanan tubuh ini sangatlah efektif. Itulah sebabnya kenapa orang yang terinfeksi virus corona bisa sembuh dengan sendirinya, asalkan mengkonsumsi makanan yang sehat, bergizi, suplemen, vitamin, dan istirahat yang cukup. Nah, maka dari itu yang tadi aku bilang harus germas, gerakan masyarakat hidup sehat, biar terhindar dari virus corona. Nah, kondisi sebaliknya bisa dialami orang yang sebelumnya mengidap penyakit kronik tersebut yang saya bilang tadi. Sebab ketika imun tubuh bergerak secara agresif justru bisa menyerang sel yang sebenarnya masih sehat dan belum terinfeksi. Gejala berat juga bisa dialami oleh bayi dan lansia sebab pertahanan tubuh mereka lebih lemah ketimbang orang muda. Lantas, banyak juga orang yang menanyakan, apakah orang yang pernah terinfeksi COVID-19 bisa kambuh lagi? Jawabannya bisa jadi. Menurut pendapat ahli, kemungkinan besar tidak, karena tubuh sudah membentuk antibodi sendiri untuk menangkal virus COVID-19 tersebut. Tetapi, ada kemungkinan kecil juga bisa terinfeksi, karena kemungkinan sistem kekebalan tubuh menurun atau virus corona tersebut bermutasi kembali. Nah, di Indonesia ada 3 cara untuk mendeteksi COVID-19 tersebut. Yang pertama, yaitu rapid test. Tes darah. Ketika sampel darah masuk, antibodi G dan atau antibodi M yang terdapat dalam darah akan bereaksi dan menimbulkan warna pada rapid test. Metode ini disebut lateral flow assay. Ingat, lateral flow assay. Akan tetapi, harus dicatat bahwa rapid test bisa menimbulkan hasil negatif palsu jika orang yang dites berada dalam window period infection. Pasalnya, ketika masih belum bergejala atau asimptomatik, masih dalam periode inkubasi, antibodi M atau antibodi G belum dapat dideteksi oleh rapid test. Lalu yang kedua adalah PCR atau Polymerase Chain Reaction. Orang dengan hasil rapid test positif akan dianjurkan untuk menjalani pemeriksaan lanjutan, yaitu pemeriksaan swab tenggorokan atau hidung. Pemeriksaan ini dinilai lebih akurat sebab virus corona akan menempel di bagian dalam hidung atau tenggorokan saat masuk ke tubuh. Sampel lendir yang diambil dengan metode swab nantinya akan diperiksa menggunakan metode PCR tersebut. Hasil akhir dari pemeriksaan ini nantinya akan benar-benar memperlihatkan keberadaan virus SARS-CoV-2 itu sendiri di tubuh seorang tersebut atau COVID-19. Pemeriksaan PCR jelas membutuhkan waktu yang lebih lama pastinya untuk mendapatkan hasil karena hanya dapat dilakukan di laboratorium yang sudah ditunjuk oleh pemerintah. Yang terakhir atau yang ketiga adalah TCM atau tes cepat molekuler. Sebelumnya, tes ini digunakan untuk mendiagnosis penyakit tuberkulosis atau TBC dengan berdasarkan pemeriksaan molekuler. Metode pemeriksaan COVID-19 ini menggunakan dahak dengan amplifikasi asam nukleat berbasis cartridge. Nah, alatnya itu kayak ada cartridge-nya gitu loh. Nah, virus SARS-CoV-2 atau COVID-19 ini diidentifikasi pada RNA yang menggunakan cartridge khusus. Hasil tes ini terbilang cukup cepat
karena bisa diketahui hasilnya dalam waktu kurang lebih 2 jam saja. Dari 3 metode yang sudah saya jelaskan tadi, saya menyimpulkan bahwa cara yang paling efektif untuk mendeteksi COVID-19 yaitu TCM atau tes cepat molekuler. Ya, karena menggunakan bahan penelitian yang sama dengan metode PCR, yaitu sama-sama dengan menggunakan lendir dan dahak. Dan juga dibandingkan dengan PCR, juga memiliki waktu yang lebih cepat. Ya, karena PCR menggunakan laboratorium dan ditunjuk oleh pemerintah. Nah, jika TCM ini dibandingkan dengan rapid test, TCM memiliki keakuratan yang lebih tinggi karena rapid test hanya bisa mendeteksi orang yang sudah bergejala. Jika orang tersebut belum bergejala, rapid test hasilnya pasti akan negatif walaupun orang tersebut sebenarnya adalah positif. Jadi saya menyebutkan TCM lah yang terbaik. Nah, maka dari itu, ayo kita bersama lawan corona. Kita harus lawan corona dengan stay at home, work from home, study from home, social distancing, makan makanan bergizi, cuci tangan dengan bersih, pakai masker, dan jangan lupa berdoa. Semangat, kita pasti bisa. Sampai jumpa.